Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Gabuters, apa kabar kalian? Kali ini kita akan membahas salah satu film rilisan 2020 yang dibintangi oleh Tom Hanks. Pada film ini Tom Hanks akan berperan menjadi Ernest Krause, yaitu seorang perwira angkatan laut Amerika yang baru saja dipromosikan jabatannya menjadi kapten kapal perang. Namun ternyata realita tak semulus pantat bayi, di mana di hari pertamanya memimpin kapal tersebut dia harus menghadapi situasi yang mempertaruhkan hidup dan mati. Penasaran dengan sepak terjangnya? Here we go, jauhi keramaian, kencangkan sempak-sempak Anda, kenakan handsfree, selamat menonton, dan ini dia Greyhound. Berlatar tahun 1942 dengan prolog yang menyatakan bahwa perang tidak pernah berakhir, bahkan pihak Amerika sudah kehilangan 3.000 pasukannya. Dan pada saat itu, Ernest Krause selaku kapten kapal Greyhound memimpin konvoi yang berisi 37 kapal sekutu menuju Inggris. Di antaranya kapal-kapal persediaan dan 4 kapal perang ringan untuk berjaga-jaga dikarenakan mereka akan melewati celah Atlantik Utara atau disebut Black Pit, di mana zona tersebut adalah zona kosong pengawalan udara. Pihak Amerika dan Inggris tidak bisa mengirimkan bantuan pengawalan udaranya dikarenakan posisi yang di luar jangkauan kemampuan terbang pesawat pengawal. Sehingga apapun yang terjadi, mereka harus mampu menghadapi masalah tersebut hingga sampai di zona jangkauan perlindungan Inggris. Awalnya perjalanan mereka tampak aman-aman saja. Ernest juga selalu update tentang situasi terkini jalur yang mereka lewati. Dan saat Ernest berada di Anjungan, dia mendapatkan informasi bahwa kapal perang Eagle and Harry keluar dari konvoi. Mereka mendapati kontak dari sesuatu yang mencurigakan sehingga mereka melakukan perburuan. Tidak berselang lama, kapal utama konvoi memberikan kode Morse kepada Greyhound bahwa mereka telah mendeteksi adanya transmisi Jerman berjarak 15 mil sebelah kanan konvoi. Greyhound pun memerintahkan Dickie yang berada di sayap kanan untuk waspada dan selalu mengecek radarnya. Harry dan Eagle juga diperintahkan untuk segera masuk dan mengisi konvoi, sedangkan Greyhound mulai masuk ke sebelah kanan konvoi dan memerintahkan awaknya untuk siaga tempur. Setelah beberapa saat, awak radar bernama Cole memberitahukan Kapten Ernest bahwa dia mendeteksi adanya kapal selam musuh yang berjarak 15 mil dari arah mereka. Dan ternyata kapal selam itu adalah U-boat milik Jerman yang sedang naik ke permukaan. Untuk memastikannya, Greyhound pun menuju ke sana dan bersiap untuk menyerang. Namun sayang, U-boat itu kembali menyelam dan seketika hilang dari pantauan radar. Tidak ingin targetnya hilang begitu saja, Kapten Ernest meminta Cole dan timnya untuk mengkalkulasi arah dan jarak U-boat tersebut. Setelah Greyhound mendekati zona prediksi, petugas bagian sonar bawah laut mendeteksi adanya rambatan gelombang suara yang terdengar bergerak menjauh. Akibatnya mereka pun kehilangan jejak U-boat musuh. Si petugas sonar menjelaskan kepada Kapten Ernest bahwa musuh mungkin saja benar-benar bergerak menjauh atau mungkin juga mematikan mesin mereka agar tidak terdeteksi. Kapten Ernest yang bingung mencoba berpikir dan menebak-nebak posisi U-boat musuh dari posisi terakhirnya. Dan tiba-tiba petugas sonar kembali mendeteksi adanya kapal selam musuh berjarak 900 meter sebelah kiri. Kapten Ernest mulai berpikir keras siasat apa yang harus dia gunakan. Para awak Greyhound yang bersiaga di posisinya terlihat tegang menunggu arahan sang kapten. Kapten Ernest mengeluarkan perintah untuk berbelok ke arah sebaliknya. Tentu hal itu membuat para awak terheran-heran dikarenakan seharusnya mereka mengejar musuh. Namun ternyata itu siasat sang kapten, di mana dia mengecoh musuh agar merasa bahwa musuh berhasil bersembunyi dan tidak dikejar lagi. Ketika U-boat musuh mulai terdeteksi mengikuti kapal Greyhound, Kapten Ernest memerintahkan para awaknya untuk siaga tempur. Awak sonar dan radar pun menghitung mundur jarak mereka dari musuh. Ketika jarak musuh benar-benar sudah dekat, Kapten Ernest memerintahkan awaknya untuk menebar bom air di sekitar zona yang diprediksi. Kapten Ernest sampai keluar untuk memastikan bahwa serangan mereka tepat mengenai target. Namun dia tidak melihat adanya tanda-tanda dari serpihan kapal yang mengapung. Hingga salah satu awak kapal yang berada di sisi lain melihat ada tumpahan minyak dan puing-puing yang mengapung, pertanda bahwa U-boat musuh berhasil mereka hancurkan. Sontak satu kapal itu pun merasa lega dan gembira, namun tidak dengan sang kapten, di mana dia merasa sedih mengingat bahwa musuh juga manusia. Dia seakan terbayang penderitaan yang dirasakan oleh pihak musuh. Beberapa jam kemudian, Greyhound mendapatkan kabar bahwa kapal Despotiko yang berada di bagian belakang konvoi terkena serangan torpedo musuh. Akibatnya, para awak pun harus segera dievakuasi ke kapal yang lain. Untuk mencegah hal itu kembali terulang, Kapten Ernest memerintahkan untuk berpindah ke bagian belakang konvoi. Ternyata, akibat tenggelamnya U-boat musuh tadi memancing amarah U-boat Jerman yang lain untuk menampakkan wujud aslinya. Bahkan mereka pun mencoba melontarkan torpedo ke arah kapal Greyhound. Beruntung dengan insting sang kapten,
dan kerjasama tim mereka berhasil menghindar. Namun, tidak berselang lama Kapten Ernest mendapatkan kabar bahwa 3 dari kapal pengawal telah diintai dan dikepung masing-masing 2 U-boat, yang artinya 4 kapal perang permukaan harus mampu melawan 6 U-boat Jerman. Lawan yang tak seimbang, ditambah lagi mereka harus menjaga konvoi kapal persediaan. Kapten Ernest dan yang lainnya semakin tertekan dan berpikir keras. Yang dia khawatirkan bahwa U-boat Jerman akan menyerang mereka di saat malam tiba, dikarenakan jarak penglihatan kapal permukaan akan berkurang secara signifikan. Satu persatu U-boat Jerman muncul ke permukaan. Bagikan sekumpulan serigala, mereka terus mengepung dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Melawan cuaca yang begitu dingin mengurangi keefektifan para awak dan peralatan kapal itu sendiri, termasuk radar dan sonar. Malam yang ditakutkan pun tiba. Dengan suasana yang begitu gelap, para konvoi itu hanya bisa bersembunyi di balik gelapnya malam. Namun tiba-tiba U-boat musuh melontarkan suar yang mengakibatkan kapal-kapal konvoi di sekitaran terlihat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Kapten Ernest juga memantau area sekitar, dan ketika dia melihat U-boat yang naik ke permukaan untuk mengisi oksigen dan baterai, dengan segera mereka mengejar dan menyerang. Namun sayang, mereka kalah cepat di mana U-boat Jerman telah mengetahui bahwa posisinya ketahuan dan segera kembali menyelam. Di saat itu juga petugas sonar mendeteksi bahwa ada U-boat yang lain yang mendekat. Sontak sang kapten memerintahkan untuk melemparkan beberapa bom air. Sayangnya beberapa bom air itu pun sia-sia dikarenakan ternyata sumber suara tersebut bukan berasal dari baling-baling U-boat, melainkan dari sebuah alat pengalihan yang ditebar oleh Jerman. Berselang beberapa saat kemudian, tiba-tiba U-boat Jerman yang diberi nama Grey Wolf mengirimkan transmisi radio kepada Greyhound. Mereka mengancam akan menenggelamkan seluruh konvoi, termasuk Greyhound sendiri. Tentunya Kapten Ernest semakin khawatir dengan situasi yang dihadapinya. U-boat Jerman semakin agresif, di mana mereka melontarkan suar, lalu setelahnya terlihat sebuah kapal konvoi meledak dengan hebat. Tidak sampai di situ, U-boat Jerman pun menenggelamkan 4 kapal lain, di mana kelima kapal itu berisikan 200 orang awak. Di titik lain, sang kapten hanya termenung berpikir keras langkah apa yang harus dia ambil. Dia tidak pernah mengira bahwa tugas pertamanya sebagai kapten begitu berat. Bom dan amunisi pun semakin menipis. Belum lagi jarak mereka dari zona bantuan Inggris masih harus menempuh 26 jam lagi. Seakan tidak mengenal lelah, di pagi hari, U-boat Jerman kembali menembakkan torpedonya ke arah Greyhound dan Dicky. Beruntung dengan sigap, mereka mampu menghindar. Kapten Ernest mengajak Dicky untuk bekerja sama memberikan serangan balasan. Dicky yang berada dekat dengan U-boat musuh menebar beberapa bom air, sedangkan Greyhound mengatur posisi untuk mengepung U-boat tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, petugas sonar mendeteksi adanya U-boat musuh yang muncul ke permukaan. Sang kapten pun keluar untuk memastikan, dan ternyata U-boat Jerman naik ke permukaan karena telah terkena bom air. Melihat situasi tersebut, Greyhound memberikan serangan penuh saat mereka berpapasan dengan U-boat tersebut. Dicky yang berada di belakang U-boat mencoba mengejarnya, namun Greyhound harus menghentikan tembakan akibat Dicky berada sejajar dengan jalur tembakan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jerman untuk memberikan serangan balik kepada Greyhound yang mengenai bagian tengah kapal. Saat jalur tembakan benar-benar dirasa aman, Greyhound memberikan serangan penuh yang seketika menghancurkan U-boat musuh. Akibat peperangan tadi, 3 orang awak Greyhound pun gugur. Mereka menggelar upacara pemakaman dan melepas ketiga jasad tersebut ke lautan. Baru saja upacara itu selesai, tiba-tiba kapal perang Eagle terkena torpedo dari musuh. Dan kini tersisalah 3 kapal perang pengawal konvoi, Cadena, Dicky, dan Greyhound. 14 jam sebelum sampai di zona bantuan Inggris, Kapten Ernest menyadari bahwa kekuatan mereka semakin melemah. Cole diminta untuk mengirimkan transmisi rahasia kepada Inggris bahwa mereka membutuhkan bantuan udara. Setelah beberapa jam, mereka pun menerima balasan bahwa bantuan sudah dikirim dan mereka diarahkan menuju suatu titik, di mana titik tersebut sudah dalam jangkauan udara Inggris berjarak 4 jam dari posisi awal mereka. Tanpa lelah, U-boat musuh terus mengancam Greyhound, bahkan mereka harus menghadapi 2 torpedo yang menuju ke arah mereka. Beruntung mereka mampu menghindar setelah beberapa kali melakukan manuver tajam. Melihat U-boat Jerman berada tidak jauh dari mereka, dengan segera Greyhound mengejar U-boat tersebut sambil memberikan serangan. Dan serangan mereka pun berhasil mengenai U-boat musuh. Mau tak mau, U-boat musuh harus muncul ke permukaan akibat menara komandonya berlubang setelah terkena tembakan. Apes bagi Jerman yang terlalu sombong. Greyhound tanpa henti menghujam badan U-boat tersebut, hingga seketika U-boat itu pun meledak dan hancur berkeping-keping. Melihat rekannya gugur, U-boat Jerman yang satunya mencoba mendekat dan memberikan serangan kepada Greyhound.
Beruntungnya bantuan udara Inggris datang tepat waktu dan langsung menjatuhkan beberapa bom ke arah target sebelum U-boat Jerman menembakkan torpedo. Selama kurang lebih 48 jam digempur tanpa henti, kini Kapten Ernest bisa bernafas lega. Masa-masa tersulit sudah dia lalui. Inggris tidak hanya mengirimkan bantuan udara saja, mereka juga mengirimkan kapal perang ringan untuk mengawal konvoi menuju Liverpool dan mengganti posisi Greyhound dan yang lain. Mereka pun diperintahkan untuk menuju pangkalan Angkatan Laut Inggris di Londonderry untuk mendapatkan perbaikan, dan film pun mamat. Itu dia rangkuman film Greyhound. Walaupun 7 kapal tenggelam dan 2 kapal rusak parah, namun misi Greyhound berhasil setelah menenggelamkan 7 U-boat Jerman bermodalkan 4 kapal perang ringan. Film yang simpel dan mudah dipahami serta akting Tom Hanks yang sangat apik membuat film ini mampu mendapatkan rating IMDb 7 dari 10. Wajar, film ini masuk dalam kategori film favorit Mimin. Kalau kalian, tuliskan opini kalian di kolom komentar. Sekian dulu rangkum alur cerita film kali ini. Seperti biasa, stay gabut, makin sakti. Mamam tuh.